Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua dan sahabat Tamis? Semoga Allah Azza wa Jalla selalu melindungi kita dan merahmati kita dalam setiap kegiatan kita. Selamat datang kembali dalam program terbaru kami, yaitu Dialog Iman, yang membahas tentang kehidupan keseharian para penuntut ilmu secara global. Dan hari ini kita akan membahas suatu tema yang sangat menarik sekali, yaitu istiqomah setelah berhijrah. Dan telah datang di depan kita Ustadz Abu Jarir Tirano Hafizahullah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Baik Ustadz, Alhamdulillah belakangan ini banyak sekali dari teman-teman kita yang telah berhijrah Ustadz. Dan sebenarnya hijrah itu apa sih Ustadz? Dan bagaimana cara kita untuk istiqomah setelah berhijrah? Karena yang kita tahu yang susah itu adalah istiqomahnya setelah berhijrahnya Ustadz. Nah. Baik, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dimaksud dengan hijrah secara lughah atau secara bahasa artinya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Adapun secara syar'i, yakni secara istilah Islamiyah, pindah dari keburukan kepada kebaikan. Pindah dari tempat yang kafir kepada tempat yang iman. Artinya tempat yang penuh dengan kekufuran, tempat yang penuh dengan kesyirikan, pindah kepada tempat yang penuh dengan keimanan dan tempat yang penuh dengan tauhid. Kalau dinisbahkan kepada tempat tadi, bisa kita katakan dengan negeri atau daerah, ya daerah kufur kepada daerah iman, daerah syirik kepada daerah tauhid dan seterusnya. Ini hijrah. Namun di sana ada pengertian yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dengan hijrah itu adalah tarku ma nahallahu anhu. Tarku ma nahallahu anhu. Hijrah itu adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya ini lafaz yang umum. Apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang besar maupun yang kecil, itu ditinggalkan. Itu namanya hijrah. Larangan Allah yang terbesar apa? Tauhid, syirik, ya, kesyirikan. Perintah Allah yang terbesar adalah tauhid. Perintah Allah yang terbesar adalah tauhid. Nah, ini makna hijrah. Nah, sekarang bagaimana kita secara penuntut ilmu untuk istiqomah setelah berhijrah? Nah, kita ucapkan alhamdulillah, fabihi wa ni'mah. Banyak sekali saudara-saudara kita yang belakangan ini ketika mereka mengenal Islam, apalagi kebenaran akidah ahlu sunnah sudah mulai menyebar, merambah ke dalam hati atau ke dalam dada-dada kaum muslimin. Mereka banyak yang sadar ingin memeluk agama Islam secara kafah atau memeluk agama Islam secara baik dan benar. Dan mereka ingin mempelajari agama Islam dengan baik. Bahkan mungkin di antara mereka penasaran, gimana sih Islam yang benar? Gimana Islam yang aslinya, yang sebenarnya? Apakah Islam yang dibawa oleh orang-orang tua kita atau bagaimana? Ini satu hasrat, satu keinginan yang sangat baik sekali dari mereka. Oleh karena itu muncullah mereka ada niat untuk berhijrah. Naam. Perlu diketahui bahwa ada beberapa perkara yang harus dipenuhi atau yang harus dilakukan oleh seorang
penuntut ilmu atau oleh seorang yang hendak hijrah secara total. Karena hijrah tidak boleh setengah-setengah. Hijrah tidak boleh setengah-setengah. Nah, yang pertama yang harus ada pada orang-orang yang hijrah, kalau bahasa kita ini orang-orang muhajirin, ya, yaitu al-ilmu. Yang pertama yang harus dimiliki oleh mereka adalah al-ilmu. Dan makna ilmu sudah kita sampaikan pada sesi terdahulu, dialog iman yang sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan ilmu adalah ma'rifatul haq bidalilih, atau ma'rifatul islami min adillatihi, mengenal kebenaran dengan dalil, itu ilmu, atau mengenal agama Islam yang diambil dari dalil-dalilnya. Jadi mengenal agama Islam bukan dengan katanya-katanya. Mengenal agama Islam bukan dengan dari nenek moyang atau dari orang tua atau mungkin dari ustadznya atau dari siapapun. Tapi mengenal Islam itu adalah diambil dari dalil-dalilnya. Ya, apa yang dimaksud dengan dalil? Al-Quran dan Sunnah. Ya, kalau kita mau berikan pengertian secara global, yaitu mengenal agama Islam yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Apakah cukup dari Al-Quran dan Sunnah? Belum. Ya, karena banyak manusia atau banyak kaum muslimin, apalagi orang-orang yang hendak hijrah, mereka mengenal Al-Quran atau mengenal agama Islam dari Al-Quran dan Sunnah, namun salah di dalam memahaminya. Terjebak ke dalam kesalahan di dalam memahaminya. Contoh saja orang-orang yang hijrah, tapi mereka belum bisa atau mungkin salah di dalam memahami musik yang mereka anggap ini adalah halal. Dan yang mengatakan ini orang-orang yang hijrah. Orang-orang yang hijrah. Banyak para pemusik hijrah, mereka mengatakan hijrah, tapi mereka tidak meninggalkan musiknya. Hanya merubah apa yang disebut dengan aliran musik katanya gitu. Nah, ini pada hakikatnya belum hijrah. Hal ini disebabkan karena dia salah di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Bahwa mengatakan bahwa musik itu boleh berdasarkan dengan bla bla bla, dan ini juga akibat dari penjelasan guru-guru agama atau asatidzah yang salah di dalam memahami nas atau mungkin keliru di dalam memahami dalil. Oleh karena itu, ya saya ingin katakan bahwa memahami Al-Quran dan Sunnah ini adalah dengan pemahaman yang benar. Bagaimana pemahaman yang benar itu? Pemahaman yang benar adalah pemahamannya Rasulullah dan para sahabatnya. Kalau mau kita ringkas, mereka ini adalah as-salafuna as-salih. Para salafus salih. Jadi mengenal Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus salih. Fahadal ilmu. Ini ilmu yang harus dimiliki oleh seorang yang hijrah. Orang yang ingin hijrah, mereka harus memiliki ini. Memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Jadi dengan pemahaman salafus salih. Kemudian yang juga perlu dipahami bahwa tidak bisa kita berilmu dengan mendapatkan ilmu begitu saja, tidak. Ilmu itu harus dengan belajar. Ilmu itu dengan belajar. Sebagaimana perkataan seorang sahabat Abu Darda dan juga perkataan Muawiyah, mereka mengatakan innamal ilmu bitta'allum. Innamal ilmu bitta'allum. Hanya saja ilmu itu dengan belajar. Mafhumnya, tidak akan mungkin seseorang akan mendapatkan ilmu. Tidak akan mungkin seorang muslim dia mengetahui Al-Quran dan Sunnah tanpa belajar. Ya, oleh karena itu, seorang yang hijrah pertama kali ingin hijrah, mereka harus belajar. Agar apa? Agar berilmu. Jadi ketika hijrah bukan langsung tampil. Terlebih lagi yang ada fenomenanya sekarang itu, banyak mereka yang mengaku hijrah, tapi mereka dipaksa atau mungkin diminta untuk tampil di depan umum
Dengan tujuan apa? Untuk menceritakan masa lalunya. Ini tidak benar. Ya. Tidak benar seorang yang hijrah itu menceritakan masa lalunya. Seperti pemusik, diceritakan bagaimana pengalamannya musik. Gak ada faedahnya yang seperti itu. Orang yang hijrah yang pertama kali dia belajar, bukan tampil, apalagi mendudukan dirinya sebagai ahli ilmu. Akhirnya dia berfatwa dengan kebodohannya. Tidak pernah belajar tapi berfatwa. Ini tidak benar. Jadi orang yang hijrah yang pertama kali yang harus dimiliki adalah ilmu, dan tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Nah, ini yang pertama. Yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang yang hijrah, ingin hijrah dari kebatilan kepada hak, pada kebenaran, dari kufur kepada iman, dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, dan seterusnya. Yakni al-julusu ma'al ulama. Al-julusu ma'al ulama. Dia harus rajin duduk bersama dengan ulama. Rajin duduk bersama dengan ahli ilmu. Untuk apa? Ya menimba ilmu, bukan cuma duduk kemudian ya mengganggu mereka, tidak. Gangguin mereka, godain mereka, tidak. Tapi duduk bersama dengan mereka, menimba ilmu. Menimba ilmu, bertanya tentang ilmu apa yang mereka tidak ketahui. Terus duduk, bahkan mungkin rajin dia datang ke majelis ahli ilmu. Ke majelis pengajian. Mereka harus datang dalam rangka belajar. Al-julus ma'al ulama. Dan duduk bersama ulama tidak harus di majelis ta'lim. Kadang seperti kita ngumpul bersama teman-teman dengan ahli ilmu, soal jawab dan seterusnya. Dalam keadaan santai atau dalam keadaan serius, santai tapi serius untuk bertanya tentang ilmu. Ini juga tariqah atau cara kita membiasakan diri untuk duduk bersama dengan ahli ilmu. Di antara faidah seorang yang hijrah, yang ingin hijrah itu duduk bersama dengan ulama atau ahli ilmu, yaitu ahli ilmu ini akan senantiasa memberikan peringatan atau memberikan pelajaran atau mengingatkan ketika ada kesalahan atau ketergelinciran atau apapun yang dia lakukan. Seperti diantaranya mungkin perbuatan-perbuatan jahiliyah terdahulu dia lakukan, ada yang mengingatkan. Dan ini juga bagian daripada tariqah, cara kita menimba ilmu dari ulama. Jadi sering-seringnya berada di samping ahli ilmu agar ia bisa istiqomah. Agar ia bisa istiqomah terus berada di atas hijrahnya, tidak menjadi lemah. Dan di antara faidah juga duduk bersama dengan ahli ilmu, selalu bersama dengan ulama, mengingatkan dia tatkala dia futur, tatkala ia putus asa. Karena tidak sedikit orang-orang yang hijrah itu mereka putus asa. Kenapa? Ketika ia banyak yang mencemooh, mencela, ya, atau mungkin menggoda untuk kembali kepada kejahiliannya terdahulu. Itu futur dia, terjadi dilema. Kalau dia bersama dengan ahli ilmu ini akan menjaga, akan selalu memberikan peringatan, akan selalu memberikan pertimbangan saat ia menjadi atau saat dia hampir-hampir futur atau putus asa di dalam hijrahnya. Dan ini julus bersama dengan ulama ini bisa dijadikan sebagai benteng agar dia tetap istiqomah di atas hijrahnya. Nah, kemudian saya ingat perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya, seorang ahli ilmu itu atau seorang yang menapaki kebenaran atau seorang talabul ilmi, mereka itu harus ma'al muhbirah ilal maqbarah. Ma'al muhbirah ilal maqbarah. Ma ma'na muhbirah? Muhbirah itu diambil dari kata habr. Habr itu artinya tinta. Bersama dengan orang yang selalu bergelut dengan tinta. Maksudnya apa? Ulama, ahli ilmu. Orang yang selalu bergelut dengan tinta, orang yang berilmu, ilal maqbarah, sampai maqbarah. Mana maqbarah? Maqbarah itu artinya tempat kuburan.
tempat kuburan sampai ke liang kubur. Artinya selalu bersama dengan ahli ilmu sampai mati. Jadi kalau ada yang ingin bertanya, sampai kapan terus kita bersama dengan ulama? Sampai mati. Dan tidak ada batas kecuali kematian bersama dengan ulama. Dan tidak boleh seorang yang hijrah itu dia mengatakan, sama Ustadz dulu, sekali-sekali dong sama kita. Ini tidak benar perkataan itu. Sama si ini apa namanya dengan mungkin sama Abu Jarimu lulu. Ini bukan perkataan yang pantas bagi orang yang hijrah untuk mencela atau merendahkan perkataan seperti itu ya. Jadi selalu bersama dengan ahli ilmu, selalu bersama dengan ahli ilmu agar dia bisa istiqomah. Yang ketiga, orang yang hijrah agar selalu bisa istiqomah adalah musahabatus salihin wa tarkut talihin. Musahabatus salihin, yakni selalu berteman baik dengan orang-orang saleh dan meninggalkan orang-orang yang taleh. Taleh ini orang-orang yang buruk, lawan dari saleh. Orang-orang yang buruk, orang-orang yang fajir, orang-orang yang tidak saleh. Dan konsekuensinya kalau musahabatu as-salihin itu dia harus meninggalkan teman-teman yang lama yang dulu ia sebelum hijrah. Dia harus meninggalkan itu. Meskipun mungkin sebagian kita ada yang merasa keberatan untuk meninggalkan teman-temannya, tapi ini konsekuensi kalau dia ingin hijrah, berani untuk meninggalkan dan berani mendengarkan perkataan mereka yang buruk kalau mereka mencela. Ini hijrah. Kalau dia tidak bisa, dia tidak akan bisa istiqomah. Dan ia wajib memilih teman yang saleh. Karena teman-teman yang saleh ini seperti tadi, ketika dia duduk bersama dengan ulama, teman-teman yang saleh, apalagi dia sudah lama kesalehannya, dia alim bahkan mungkin, dia akan selalu menasehati ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau ketika dia goyang di dalam hijrahnya, tidak istiqomah di dalam hijrahnya. Dan bersama dengan orang-orang saleh ini, mereka akan melihat bagaimana kehidupan orang-orang saleh itu. Bagaimana sih teman-teman yang saleh? Ya, mereka akan saling mengingatkan. Jadi memilih teman. Karena orang yang saleh tidak akan pernah mengembalikan ia kepada kesesatan kembali. Orang yang saleh dia tidak akan pernah menganjurkan hal-hal yang buruk pada dirinya. Dan selalu ingin bermuamalah baik terhadapnya. Dan ini menjaga keistiqomahan orang yang hijrah. Ini yang ketiga, musahabatu salihin wa tarku talihin. Nah, yang keempat, orang yang hijrah agar dia istiqamah itu adalah an yakuna ma'al jamaah. An yakuna ma'al jamaah fi ibadatihi wa fi salatihi wa fi ibadati kulliha. Ya. Selalu bersama dengan jamaah. Jamaah yang dimaksud yakni jamaah kaum muslimin dalam salatnya dan juga dalam ibadah yang lainnya. Dia tidak sendirian salatnya. Artinya kalau dia laki-laki, dia ingin istiqamah, jaga salat jamaah. Dia harus menjaga salat berjamaah selama 5 waktu. Kemudian juga dia menjaga ibadah-ibadah yang lainnya, juga dengan berjamaah. Kalau seandainya dia ada istrinya, beribadah bersama dengan istri, atau mungkin beribadah dengan teman-teman dekatnya, dan seterusnya. Bila perlu saling berlomba. Nah, yang kelima, orang yang hijrah agar dia bisa istiqamah, ad-du'a. yakni selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan hatinya di jalannya. Bagaimana doanya? Ingat? Tolong ajarin lagi. Doa untuk istiqamah ini yang sering antum baca. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Atau ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ini doa agar kita istiqamah, ditetapkan hati kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Doa ini penting. Doa ini penting. Dan orang yang hijrah harus berdoa seperti itu agar Allah yang menetapkan hatinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang hijrah dia kolab, berbalik lagi hatinya, dan tidak sedikit mereka kembali seperti semula. Disebabkan karena apa? Mungkin diantaranya dia lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membolak-balikan hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang membantu, yang menetapkan kita untuk selalu beribadah kepada Allah adalah
berdoa kepada Allah adalah ya Allah Subhanahu wa taala. Yani di antara doanya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa artinya? Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa berzikir padamu dan bersyukur padamu serta selalu memperbaiki ibadahku kepadamu. Ini doa yang hendaknya dipanjatkan atau diucapkan, dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang hijrah. Jadi bila seorang muhajir, seorang yang hijrah ingin istiqamah, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa istiqamah. Di antaranya adalah doa ketetapan hati. Yang keenam, ini yang terakhir, seorang yang hijrah, dia agar bisa istiqamah, dia harus sabar. As-sabru wa tawakkul. Sabar dan tawakal. Karena memang hijrah itu banyak tantangannya. Sahih? Untuk pernah pengalaman? Sangat. Nah, bagaimana godaannya? Bukan hanya godaan dari teman-teman. Godaan kehidupan pun demikian. Godaan ma'isyah demikian. Tidak sedikit orang-orang yang hijrah kolaps. Artinya nafkahnya goyang. Dan tidak sedikit jadi bangkrut. Oh, ini butuh kesabaran. Dan ini tantangan. Sahih? Ketika antum meninggalkan pekerjaan yang lama yang penuh dengan dosa dan maksiat, penuh dengan kecurangan, penuh dengan riba dan lain sebagainya. Yang antum mungkin mendapatkan harta yang banyak dari itu. Sahih? Ketika antum meninggalkan, apa yang terjadi? Goyang tidak? Goyang. Ini butuh kesabaran. Sabar di dalam menghadapi godaan yang demikian, godaan dunia yang terkadang juga syaitan itu selalu membisikkan, kamu sih sok-sok pindah, lihat kamu jadi miskin lagi. Terkadang juga bukan hanya orang terdekat kita itu godaannya, ya, yang tidak sedikit mereka marah, mereka murka, mereka menyayangkan, ya, mungkin diantaranya istri atau mungkin orang tua. Yang orang tua dulu melihat anaknya mungkin hidup berkecukupan, ketika hijrah kok malah jadi kekurangan, begitu kan? Orang tuanya pasti akan menyayangkan. Ini butuh kesabaran dan juga butuh tawakal, karena hidup kita ya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, segala urusan kita yang menimpa diri kita saat kita hijrah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya. Ya, hijrah tentunya harus meninggalkan karena Allah, meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan hal-hal yang buruk, meninggalkan masa lalu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang akan mengganti apa yang kita tinggalkan. Orang yang meninggalkan karena Allah, meninggalkan sesuatu karena Allah, ya sesuatu yang dimaksud adalah sesuatu yang buruk, yang membawa kepada dosa dan maksiat, dia akan diganti dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara fungsi tawakal adalah tidak kecewa. Tidak kecewa terhadap kehidupan yang ia dapat, yang mungkin Allah menggantinya dengan seperti itu. Tidak sedikit orang yang hijrah diganti oleh Allah dengan kekurangan. Saat dia belum hijrah, hidupnya berkecukupan, bahkan mungkin berkelebihan. Begitu hijrah, kok jadi serba kekurangan? Ya, bisa jadi kekurangan yang dialami itu, pertama itu ujian, yang kedua itulah yang lebih baik bagi dirinya. Itulah yang lebih baik, karena kalau tidak seperti itu, dia tidak berjuang dan dia tidak mendapatkan kebaikan atau tidak mendapatkan ganjaran dan pahala dari Allah. Karena saat dia bersabar, dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini agar dia istiqomah di dalam hijrahnya, sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau saya ulangi poinnya, seorang yang hijrah harus memiliki 6 perkara ini. Yang pertama al-ilmu. Yang kedua, ma'al ulama, bersama dengan ulama. Yang ketiga, berteman dengan orang-orang yang saleh. Yang keempat, selalu berjamaah dalam sholat atau ibadah yang lainnya. Yang kelima, selalu berdoa kepada Allah. Yang keenam, sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini 6 perkara yang bisa saya sampaikan. Silakan. Masya Allah, luar biasa sekali teman-teman yang kita dapatkan hari ini.
Menarik Ustaz. Pada poin pertama kita sebagai penuntut ilmu mungkin yang baru berhijrah akan bertanya-tanya Ustaz. Ilmu apa yang sebenarnya kita harus tahu dulu Ustaz, harus kita miliki dulu supaya kita juga istiqomah. Kira-kira nasihat Ustaz itu seperti apa Ustaz? Baik. Ilmu yang paling pertama harus dipelajari bagi seorang muhajir, seorang yang hijrah, adalah ilmu adab. Ilmu adab. yakni ilmu adab dalam menuntut ilmu. Karena adab dalam menuntut ilmu itu wajib agar dia bisa mengagungkan ilmu dengan baik. Karena banyak orang-orang yang hijrah tapi dia tidak mengerti terhadap ilmu. Akhirnya justru mereka meremehkan ilmu. Ya, atau mungkin sikapnya seperti kelihatannya sopan tapi ternyata justru dia meremehkan ilmu. Nah, ini belajar adab. Belajar adab terhadap ilmu dan ulama. Kemudian setelah itu dia menimba ilmu. Yang pertama kali adalah ilmu akidah. Bagaimana ia bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahami tauhid dengan baik dan benar. Terus setelah itu ia belajar bagaimana ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar bagaimana salat yang benar, belajar bagaimana puasa, belajar bagaimana haji yang benar yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dan seterusnya. Ahammu fal ahammu. Yang penting lagi sampai ia menguasai seluruh agama Islam. Nah, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini mungkin jadi pertanyaan bagi kami para penuntut ilmu yang paling penting sebenarnya. Bagaimana sebenarnya kami para penuntut ilmu itu untuk menghindari futur Ustaz? Tadi kita sudah sebutkan tentang futur. Mungkin Ustaz bisa notice lagi untuk kami para penuntut ilmu ini untuk menghindari futur supaya kami tidak terkena penyakit futur. Itu kira-kira Ustaz punya nasihat buat kami seperti apa? Iya. Tadi sudah dikatakan bahwa kita wajib istiqamah. Ya, istiqamah di dalam hijrah. Futur adalah bentuk ketidakistiqomahannya kepada hijrah. Futur, putus asa, berhenti. Asa kita stuck. Ada yang stuck di tengah. Wala haula. Artinya tidak kembali kepada sebelumnya yang dulu dan juga tidak sampai hijrah. Hijrahnya nggak nyampe. Di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Ada yang seperti itu. Dan ini futur. Ini bentuk dari ketidakistiqomahan dalam hijrah. Bentuk ketidakistiqomahan dalam hijrah. Apa nasihatnya? Ia penuhi 6 perkara tadi. Terus dia belajar. Karena kalau dia belajar dan terus belajar, dia akan mengetahui hal-hal yang baru yang ia sebelumnya mungkin tidak mengetahuinya. Ketika seseorang mengetahui hal yang baru, dia akan dia akan semangat untuk menjalankan atau mengamalkan hal yang baru tersebut. Bahkan semangat untuk berpikir. Ya, berbeda kalau dia tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang ini juga butuh hidayah dari Allah. Ya, berbeda kalau dia tidak diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang berilmu, dia kalau dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan terus mengembangkan ilmunya dan dia tidak futur di tengah jalan. Makanya dia perlu juga lagi-lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agar tidak futur, ya terus dia bersama dengan ulama. Karena ulama akan mengingatkan futurnya. Ya. Kemudian juga berteman dengan orang-orang yang saleh. Ganti temannya tuh ganti. Jangan itu aja, dan juga jangan kembali kepada teman-teman yang dulu. Ya, dia akan mengembalikan nanti seperti yang dulu kalau seandainya dia masih berteman dengan orang yang dulu. Kalau seandainya saya tinggalkan semua, bagaimana Ustaz? Karena ada kebutuhan saya yang belum terselesaikan pada zaman dulu. Naam, bertemanlah dengan orang-orang yang dulu tapi tidak menghabiskan waktu. Pertama, yang kedua, kalau hitung persentase, udahlah cukup 15 atau 25% sajalah. Yang 85%-nya itu kita bertemu dengan orang-orang soleh. Berteman dengan orang yang dulu yang tidak soleh, yang belum hijrah, itu ya 15 atau 25% aja. Jangan banyak-banyak. Kalau seandainya sekedar hello, ya say hello, kemudian urusan selesai, udah kembali kepada orang-orang yang soleh. Nah,
dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia sabar dan tawakal. Nah, Masya Allah. Luar biasa Ustaz. Berarti sudah 6 poin yang kita bahas Ustaz ya. Istiqomah untuk berhijrah. Semoga ilmu ini menjadi manfaat untuk kita semua. amin, amin. Dan menjadi tambah kuat lagi nih iman kita nih, Ustaz. Bermanfaat buat saya, bermanfaat buat antum dan juga kaum muslimin insyaallah. Masya Allah. Baik, ada pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Mengenai poin-poin yang harus dimiliki di 6 perkara tadi, pada poin yang kedua, kita harus duduk bersama dengan ahli ilmu atau para ulama Ustaz. Lantas bagaimana dengan perkataan sebagian Ustaz, ambil baik, buang buruknya dalam mengambil ilmu? Nah, memang ini kalimat yang beredar bagi orang-orang yang, kalau kita katakan dalam tanda kutip, sok jago di dalam belajar. So jago Ustaz. Sok jago dalam belajar. Saya mah belajar sama siapa saja, yang penting saya ambil baiknya, buang buruknya. Orang yang seperti ini hijrahnya akan jadi gagal. Ya, hijrahnya akan gagal. Dan dia tidak akan sampai apa yang dimaksud. Dia tidak akan sampai apa yang dimaksud. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak akan mendapatkan ilmu dengan sebenar-benarnya ilmu. Dengan ilmu yang benar. Ya, karena prinsip tersebut akan membuka peluang dia akan belajar kepada siapa saja. Ya, tanpa memilah, tanpa memilih. Akhirnya yang dia dapat apa? Syubhat. Bukan ilmu tapi syubhat. Dia belajar dengan ulama yang hak, umpama ulama ahlu sunnah. Tapi dalam satu waktu dia juga belajar sama ulama ahli bid'ah atau ulama yang menyimpang. Dengan mengatakan, oh saya mah ambil baiknya, buang buruknya. Akhirnya apa? Dia tidak mendapatkan ilmu yang hak dan juga dia terkena syubhat dari yang sesat. Yang seperti ini, hijrah yang gagal. Hijrah yang gagal. Yang kedua. Yang ketiga, kita tidak menafikan bahwa kita mengambil ilmu itu dari mana saja. Hatta dari syaitan sekalipun. Ya, hatta dari syaitan sekalipun kita tidak menafikan. Kalau seandainya ada dari syaitan itu kebenaran, ambil. Kalau bahasa kita itu, meskipun yang keluar dari pantat ayam tapi telur, itu ambil. Tapi telur itu ambil. Tapi kalau bukan telur ya jangan diambil. Ya, artinya dari manapun kita mengambil kebenaran. Akan tapi kita tidak datang menuntut ilmu kepada siapapun. Dipahami? Bisa dibedakan. Kita mengambil ilmu dari manapun, hatta dari syaitan sekalipun, hatta mungkin dari preman sekalipun. Kalau yang keluar itu benar, ambil. Atau mungkin dari bandit sekalipun, ya, ahli bid'ah sekalipun. Tapi yang keluar itu benar, ambil. Tapi kita tidak keluar menuntut ilmu kepada siapapun. Ya, kepada siapapun. Tetap menuntut ilmu itu dipilih orang-orang yang menyampaikan ilmu itu dengan baik dan benar. Orang-orang yang menyampaikan ilmu dengan baik dan benar. Artinya orang-orang yang mengatakan qala Allah, qala Rasul wa qala sahabat. Kita harus mengambil dari ilmu yang mengambil ilmu dari orang yang mengatakan demikian, dari para asatidzah, dari guru kita, dari siapapun. Tapi tidak menolak dengan datangnya kebenaran dari manapun. Beda ya lafadznya. Mana dalilnya? Mana siapa yang mengajarkan demikian? Pernah terjadi pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ingat ketika Abu Hurairah menangkap syaitan? Ya, Abu Hurairah menangkap syaitan, yang Abu Hurairah ini dia mendapatkan amanah dari Rasulullah SAW untuk menjaga Baitul Mal. Ya, untuk menjaga Baitul Mal. Setan itu datang mengambil sebagian dari Baitul Mal, ditangkap oleh Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, demi Allah saya akan adukan pada Rasulullah. Kemudian dia setan ini beralasan untuk bahwasanya dia punya tanggungan dan sebagainya, minta uzur. Akhirnya dilepas oleh Abu Hurairah. Lapor Abu Hurairah kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengabarkan dia akan datang lagi nanti. Kembali Abu Hurairah, tapi jaga lebih ketat jaganya.
Betul apa yang disabdakan oleh Nabi. Datang lagi orang tadi. Yang Abu Hurairah nggak tahu kalau itu setan. Nggak tahu kalau itu setan. Datang, kemudian tangkap oleh Abu Hurairah, dapat. Sama seperti itu minta udzur. Dan Abu Hurairah tuh dia nggak tegaan. Ya, nggak tegaan. Dilepas lagi. Laporin lagi sama Rasulullah. Tapi Rasulullah kali ini yang kedua ini Rasulullah bertanya, apa yang kamu lakukan terhadap orang tawananmu tadi malam? Oh, dia begini, dia minta uzur dan seterusnya. Minta uzur bahwasanya dia punya tanggungan bla bla bla. Nah, kemudian saya lepaskan. Apa kata Rasulullah? Dia akan datang lagi nanti malam. Betul, dijaga ketat. Yang ketiga kalinya Abu Hurairah nggak melepaskannya. Asli dia nggak melepaskan. Karena udah 2 kali bohong, kan nggak mau 3 kali bohongin. Asli ingin lepaskan. Nah, saat tidak mau dilepaskan oleh Abu Hurairah, syaitan ini ngajarin. Ngajarin apa? Kalau hendak engkau ke tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. Baca ayat kursi. Kemudian apa lagi? Dan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Nah, kemudian karena sudah diajarkan oleh syaitan ini, dilepas sama Abu Hurairah. Datang pada Rasulullah, Rasulullah mengatakan, apa yang kau lakukan terhadap tawananmu? Dia mengatakan demikian. Dia mengajarkan bahwasanya kita baca ayat kursi, hendak tidur kita disukai untuk baca ayat kursi dan seterusnya. Apa kata Rasulullah? Shadaqaka wa huwa kadzub. Shadaqaka wa huwa kadzub. Dia telah berkata benar kepadamu wahai Abu Hurairah, tapi dia itu pendusta. Tapi dia itu pembohong. Kemudian Rasulullah mengabarkan, tahukah kamu siapa yang datang? Dia itu adalah syaitan. Artinya apa? Abu Hurairah mengambil kebenaran dari syaitan. Sementara apakah Rasulullah membenarkan syaitan itu? Tidak. Hanya bertepatan pada waktu itu syaitan berkata benar. Syaitan itu berkata benar, dan kebenaran itu diambil oleh Abu Hurairah. Lihat, kebenaran datangnya dari mana? Dari syaitan. Tapi apakah Rasulullah memerintahkan kepada Abu Hurairah untuk menuntut ilmu kepada syaitan? Tidak. Atau mungkin Abu Hurairah berkemas-kemas dirinya untuk berjalan keluar rumah untuk menuntut ilmu kepada syaitan? Tidak. Menunjukkan apa? Kita mendapatkan atau kita mengambil kebenaran dari manapun, tapi tidak menuntut ilmu kepada siapapun. Artinya, menuntut ilmu harus dipilah dan dipilih. Karena ilmu itu agama. Al-ilmu huwad-din. Fanduru min aina ta'khuduna dinakum. Ilmu itu adalah agama. Maka lihat kepada siapa kamu mengambilnya. Ini perkataan Ibnu Sirin. Dan perkataan ini dinukil oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Nah, jadi bagaimana dengan perkataan tadi bahwasanya kita ambil baiknya buang buruknya? Ala kulli hal perkataan ini adalah perkataan batil. Perkataan yang sesat, menyesatkan, yang membuat manusia justru tidak akan pernah bisa mengenal ilmu dengan baik dan benar. Nah, luar biasa kali ini teman-teman, ilmu yang kita dapatkan sudah banyak sekali. Yang penting tadi sudah dijelaskan ada 6 poin dalam kita berhijrah saja. Semoga ilmu yang kali ini kita dapatkan dari Ustadz Abu Jarir menjadikan kita tetap istiqomah dalam hijrah. amin. Tetap kuat, tetap semangat, dan jangan patang putus asa Ustadz ya. Nah, amin. Semoga ilmunya menjadi berkah buat kita semua. Amin. Kita tutup dengan tafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.